Setelah peringatan satu suro, saya buka kunci, diem. Akhirnya tahu sesuatu. Di situ ada satu rumah tapi pintunya masih tertutup. Itu rumahnya siapa? Tapi Romo Sutopo jawabnya enak, simpel. Besok tahu sendiri. Setelah Romo Sutopo Wisnurarjo meninggal, di Tuban itu sepertinya seperti sapu hilang talinya. Saya menerima itu. Iki nggo jangkepi kuncimu. Jangkepi iki kuncimu. Nggih, selamat malam Mbah Harjo. Selamat malam. Nggih. Selamat berjumpa kembali dengan Mbah Harjo. Puji syukur bisa bertemu dalam keadaan sehat, seger waras. Langsung saja untuk kali ini, sesi ini, saya ingin menanyakan seputar masalah Kawero Sedulur Sejati. Berkenaan dengan jenengan sebagai sesepuh daripada KSS, ini ada beberapa pertanyaan memang yang mengenai KSS ini, Kawero Sedulur Sejati. Yang pertama gini, dalam ajaran KSS itu kan memang ada ajaran-ajaran Jawa. Ini tentunya dengan versi SS sendiri. Nah. Biasanya pelajaran apa yang istilahnya itu diberikan kepada para warga yang istilah mau ikut bergabung sinau Kawero Sedulur Sejati ini. Terus selanjutnya yang kedua itu, apakah meditasi di dalam versi Sedulur Sejati itu juga sama dengan meditasi pada paguyuban kejawen lainnya atau lain? Mungkin dua itu dulu pertanyaan yang saya sampaikan. Monggo silakan dijawab Mbah Harjo. Terima kasih. Ini pertanyaan yang pertama tadi tentang apa itu tadi? Pelajaran apa yang biasanya diberikan? Ya. Kalau pelajaran yang diberikan orang yang ikut belajar, kuncinya sama. Kuncinya sama. Ucapan kunci itu bahan pokok pelajaran. Nah, setelah itu nanti dijabarkan. Itu dulu memang begini. Saya menerima kunci pertama itu dari Romo Sutopo Wisnurarjo. Kalau nggak salah saya masuk itu baru tahun 86. Baru tahun 86. Malah waktu itu saya pernah pikiran saya pernah ada pikiran yang macam-macam. Kan pernah saya bilang, kok sampai sekian lama kok saya kok gini terus ya, kok nggak seperti teman-teman yang banyak itu waktu itu. Jadi ya ada pikiran yang macam-macam, apa saya gini, apa saya gimana ya. Nah, karena belum mengerti itu, jadi mempunyai rabaan-rabaan pikiran yang nggak sepantasnya lah. Sampai saya berpikir, apa karena saya orang nggak punya ini, ya sampai di situ aja, macam-macam lah.
Nah, akhirnya saya hampir putus asa. Hampir putus asa. Ibarat sekolah mau drop out. Nggak mau lanjutan. Nah, akhirnya setelah peringatan 1 Suro, udah tahun berapa itu, saya ingat kurang lebih 2 tahun itu saya nggak merasakan apa-apa, tidak seperti orang banyak itu, makanya sampai punya pikiran yang macam-macam. Tidak melihat apa-apa, ya, tidak mendengar apa-apa, nggak melihat apa-apa, belum dapat apa-apa lah. Akhirnya saya sampai punya pikiran yang macam-macam itulah. Setelah peringatan 1 Suro, Sarasean kan di Tuban dulu 2 kali, malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Lah, akhirnya setelah Sarasean Jumat Kliwon itu, sehabis penghayatan bareng-bareng, nah itu saya dipanggil sendiri oleh Romo Sutopo, diajak masuk di ruang bukaan. Romo Sutopo hanya bilang gini, buka kunci tak tutno. Nah, setelah itu saya buka kunci, diem. Akhirnya tahu sesuatu yang intinya dunia ini nggak ada kira-kira. Tahu sesuatu di situlah. Setelah itu ya nggak begitu lama, cuma saya dengar gini. Setelah itu Romo Sutopo bilang gini, ojo suwe-suwe nayuk Bali sak kiragane. Nah, sudah selesai meditasi itu, apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, ya saya bertempat di situ, itu tadi saya tanyakan, Bapak niku wau teng pundi? Tadi itu di mana? Di situ ada satu rumah tapi pintunya masih tertutup. Itu rumahnya siapa? Tapi Romo Sutopo jawabnya enak, simple, besok tahu sendiri, hanya itu jawabnya. Nah, setelah itu baru keluar, kumpul-kumpul saudara-saudara banyak itu ngomong. Nah, setelah itu saya mulai rajin belajar lagi, terus akhirnya terus sampai sekarang ini. Nah, sekarang ini setelah Romo Sutopo Wisnurarjo meninggal, di Tuban itu sepertinya seperti sapu hilang talinya. Nah, waktu itu belum ada yang buka melanjutkan. Yang buka melanjutkan ada satu Pak Suprawi yang rumahnya di Bliwetan. Nah, selama Romo Sutopo meninggal, saya ikut di Bapak Suprawi Suryo Atmojo tadi. Nah, setelah di situ ada apa? Saya kok akhirnya nggak kerasan di situ, berhenti nggak di situ, karena ada rasa yang aneh
yang saya maksudnya aneh itu sepertinya kok nggak searah dengan ini ya, beda rasa. Misalnya kalau madu sudah dicampuri gula kan beda rasanya dan madu yang asli. Makanya kalau sudah tahu manisnya madu, kalau dibohongi kan nggak bisa. Artinya gimana, saya ya nggak menjelekkan, nggak menjelahkan, tapi akhirnya saya enggak di situ. Tadi belajar di rumah aja, terus dengar ada yang buka lagi, saudara saya yang tertua, murid Tuban tertua, malah tua itu secara kemuridan dengan Pak Suprawi itu, Pak Durajat. Nah, saya datang ke situ, memang ya sudah seperti warga sendiri, memang nggak ada perbedaan. Setelah itu kalau ada orang yang ikut saya belajar ya saya antar ke situ. Waktu saya di Peliwetan di Pak Suprawi, kalau ada yang ikut belajar ya saya antar Pak Suprawi. Karena saya sudah nggak di situ, kalau ada orang yang ikut belajar ya saya antar ke Pak Durajat. Malah waktu itu Pak Durajat bilang, saya dibilangi gini, anu Dek, sampean wis umur piro? Waktu itu saya umur 60, aku umur swidak. Gini aja, wis ngene wae. Nek ana wong melok sinau nek ning kono ya layani ning kono. Nek nang kene tak ladenane nang kene. Itulah. Saya ya loh kok ngoten. Nah, cek ana jenengan ana Pak Prawi, gak apa-apa lah nek gak ngono sopan berkembangnya. Kok nek siji surup, siji lagi muncul ora berkembang gitu, suwe berkembangnya. Nah, berarti saya sebelum buka ini sudah ditawari, disuruh sama Pak Durajat. Nah, sebelum buka, saya buka ya orang tua, saudara tua ini keduanya saya pamit ya. Jadi saya di Peliwetan, datang Peliwetan ya pamit. Jadi saya nggak semau saya sendiri. Padahal waktu itu sebelum buka saya sudah menerima itu tadi. Ini untuk melengkapi itu. Setelah itu lanjutkan ini. Iki nang terusno. Bahasa Jawanya gitu. Terus lalu saya ingat, saya buka pertama tahun 2020. Kalau nggak salah tanggal 13 Februari. Buka pertama saya nggak di rumah saya sendiri. Tidak buka di Ngimbang sini, buka di rumahnya Mas Indra. Waktu COVID ya Bapak? Ya, 13 Februari 2020. Nah, waktu itu saya buka pertama itu ada 3 orang. Buka pertama menghadapi 3 orang. Malah yang satu itu bawanter, duduk istilahnya bisa ngumpul ini. Dan setelah itu saya baru mata ini seadanya saya pakai bukaan di sini selanjutnya. Nah, waktu itu saya ya juga mendapatkan kunci dari Romo Sutopo itu ya 2 kata itu aja. Nah, tapi sekarang kok di sini kok saya pakai kunci 3 ucapan. Aslinya kan hanya 2 itu.
Iya, sebelum saya buka kan saya sudah bilang tadi, saya belum buka ini, saya menerima itu. Iki nggo jangkepi kuncimu, jangkepi iki kuncimu. Udah jangkep 3 ini, karena dari sana ya unsur, dari sana 3 kunci sebetulnya. Asalnya kita ini dari Trimurti, ya, yang kehidupan yang sana itu Trimurti, ya, 3 kehidupan gaib. Oh iya, pertama kali saya ya ragu, apa iya kok ada gini. Nah akhirnya dibuktikan dengan kenyataan. Loh, tadi kamu seandainya belum pegang ini sudah begini, karena itu tadi. Oh iya, jadi semakin mantap lah. Terus baru ada wis saiki nang terus no itu. Jadi sebelumnya saya ya pamit saudara saya yang tua. Sebetulnya kan lebih tua Pak Durajat daripada Pak Suprawi. Karena Pak Suprawi itu ya entah ceritanya bagaimana, Wong Romo Sutopo masih sugeng, masih sehat, beliau sudah buka Pak. Ya itulah ceritanya. Jadi